Chapter 1031, Jailbreak. Menatap dengan saksama pada wajah Zuo Fan yang bingung, Sangguan Qingyan masih bingung. Dia hanya bisa menghela nafas dalam diam, dan wajahnya juga melembut. Kamu berkata, di Zhongzhou, aku mendengar kamu berkata, Anda meninggalkan istri Anda karena istri Anda akan mati setelah Anda kan? Tetapi bagaimana jika istri Anda tidak peduli? Tapi aku peduli. Tanpa sadar, Zuo Fan dengan sungguh-sungguh berkata, aku tidak bisa membiarkannya pergi ke neraka bersamaku karena hubunganku. Itu sama saja dengan mendorongnya ke jurang. Aku bukan orang yang baik, tetapi hal semacam ini aku sama sekali tidak. Tapi istrimu bersedia menemanimu ke neraka. Itu tidak akan berhasil. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Zuo Fan menghembuskan napas dalam waktu yang lama, bergumam. Dia bersedia menemaniku, mengapa aku tidak ingin menemaninya? Hidup bukan keinginanku. Daripada itu, aku lebih suka dia melupakanku mulai sekarang, selamanya. Dengan itu, Zuo Fan memalingkan kepalanya dan perlahan membelai sutra putih Chu Qingcheng, menatap mata Wusennya, tapi hati itu tiba-tiba terasa sakit, dan mata mereka agak kabur, tapi itu bukan kelupaan. Saya harap dia lupa. Saya satu-satunya. Tapi dia lupa semua orang, termasuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak melupakanmu kan? Pada saat ini, Sangguan Qingyan menatap wajah kusam Chu Qingcheng, matanya kabur dan dia tersedak. Tubuh sedikit gemetar, Zuo Fan menutup matanya tanpa daya, tetapi tinjunya mengepal dengan ganas. Mengingat bahwa Chu Qingcheng telah menentang semua orang di bidang kinerja sebelumnya, tapi dia sangat dekat dengan orang asing yang mengenakan wajah elang. Tetapi dia tidak bisa berhenti merasa sedih. Melihat adegan ini, Sangguan Qingyan juga dengan tenang menundukkan kepalanya dan mendesah, saya tidak ingin hidup selamanya, saya hanya ingin memilikinya. Zuo Fan, ini adalah kalimat terakhir yang dikatakan Chu Qingcheng, apakah Anda tahu maksudnya? Apa? Aku hanya bertanya kepada Suster Sui Ruohua secara mendetail. Kalimat terakhir sebelum Nona Chu kehilangan akal, dia terus menggumamkan kalimat ini. Lama menghembuskan nafas, Sangguan dengan ringan menghisap mukanya, berkata, Tuan Zuo adalah karakter yang telah membalikkan sungai dan laut. Tidak peduli Zuo Fan atau Gu Yifan, kemanapun dia pergi, pasti ada kejutan. Tentu saja, situasinya juga genting. Pada titik ini, aku takut gadis Chu sudah siap. Karena dia telah memilihmu, dia bersedia menanggung semua persiapan bersamamu. Tidak peduli tinggal bersamamu lama, hanya peduli sedikit demi sedikit denganmu. Ini yang paling dia inginkan. Saya menginginkannya, namun, semua ini dirampas dari kesewenang-wenanganmu. Kamu mengatakan itu karena pertimbangan keselamatannya, jadi kamu menjauhinya. Tapi kamu sudah memikirkan apa yang paling dia inginkan? Kamu memberinya apa yang kamu inginkan. Apa yang bisa dia berikan, tetapi mengambil apa yang paling dia inginkan. Sekarang dia hidup dan sehat, tetapi berjalan seperti mayat. Tuan Zuo, apakah Anda pikir ini adalah cinta Anda padanya? Jadi egois. Kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi melompat dengan ganas. Zuo Fan mengguncang tubuhnya sedikit, perlahan-lahan menatap Chu Qingcheng di sampingnya, tetapi ia jatuh ke tanah dengan lemah. Dan hatinya menyesal. Saya salah, benar-benar salah. Sebagai tukang reparasi puncak iblis Dao, dia bisa menghancurkan semua niat jahat di dunia, tetapi hanya perasaan sejati ini yang tidak bisa dilanggar, hehehe. Dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya, mata Zuo Fan penuh dengan kesedihan. Ini adalah iblis, dan tidak seharusnya penuh kasih sayang. Gairah adalah kesulitan besar bagi Dao Dao, karena dia tidak bisa melihatnya, jadi dia terjebak dalam sebuah teka-teki. Perhitungan semua kepentingan di dunia begitu lemah dan kacau dalam menghadapi kata-kata cinta. Saya ingin memilih cara terbaik untuk istri saya, tetapi pada akhirnya itu menyakiti orang. Jika ini juga semacam pemalsuan, Zuo Fan percaya bahwa perhitungan ini adalah kegagalan total. Tidak hanya istrinya yang begitu terluka, dia juga terluka di sekujur tubuhnya. Duduk di tanah tercengang, Zuo Fan tertegun, Sangguan Qingyan dan Wu Qingqiu merasa tak berdaya ketika mereka melihat ini, dan mereka sama-sama sentimental. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini tidak bertentangan dengan keinginan. Saya sedang memikirkan yang terbaik dari kedua dunia, tetapi pada akhirnya itu adalah hasil dari kehilangan kedua belah pihak. Tampar. Namun, pada saat ini, suara lembut keluar tiba-tiba, dan telapak tangan seperti giok dengan lembut menepuk kepala Zuo Fan. Tiba-tiba, Zuo Fan mendongak, tetapi dia melihat bahwa Chu Qingcheng tidak tahu kapan, tetapi dia meletakkan tangannya di rambut Zuo Fan, menggosok perlahan, seolah menghiburnya. Namun, mata tak bertuhan itu masih belum berubah. Tanpa sadar, Wu Qingqiu bertepuk tangan segera, saudara Zuo tidak boleh berkecil hati,
karena saudari Cheng Qing merasa lebih baik sejak saudara Zuo kembali. Yakinlah, saya pikir selama obat saudara Zuo masih ada di sana kondisi saudari Allure sudah dekat. Ya, sekarang aku kembali, aku pasti akan menyembuhkannya dan tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Perlahan-lahan meraih telapak tangan yang lembut di kepalanya. Zuofan memegangnya dengan erat di tangannya, berdiri dan menatap wajah tanpa cacat Chu Qingcheng dan berkata, tenang, mulai sekarang. Bahkan jika aku mati memegang tangan Anda sepanjang waktu tidak akan membiarkan Anda hidup sendirian lagi. Mendengar ini, Sangguan Qingyan dan Wu Qingqiu keduanya mengangguk sedikit dan tersenyum dengan nyaman. Terutama Sangguan Qingyan, selain kenyamanan, masih ada sedikit kepahitan di hatiku. Dia senang Zuofan bisa bersatu kembali dengan istri tercintanya, tetapi pada saat yang sama dia sedih karena dia tidak punya kesempatan. Namun singkatnya, dia memberkati Zuofan dan berharap bahwa keduanya akan bahagia bersama dan menghabiskan hidup mereka. Sedangkan untuk dirinya sendiri, sebenarnya, dia selalu menjadi bibi Xiaoshan yang cukup bagus. Memikirkan ini, Sangguan Qingyan bahkan tidak melihat senyum, tapi itu lebih indah dari sebelumnya. Wu Qingqiu melihat bahwa dia tidak merasa sedikit bingung, lalu mengangguk sambil tersenyum. Apa yang semua orang tidak perhatikan adalah bahwa pada saat ini, mulut Chu Qingcheng tidak terasa sedikit miring, dan cahaya redup di matanya sedikit bergetar, tetapi cepat berlalu. Dan tidak ada yang menemukannya. Sentuh. Tiba-tiba, suara keras meledak dari pintu penjara, dan semua orang terkejut dan melihatnya, tetapi mereka melihat mayat dengan kaki dan tangan patah terbang, dan seluruh tubuh berdarah. Itu sudah pergi. Segera setelah itu, ketika saya melihat bayangan yang sangat kuat, saya melangkah masuk dan menatap Zuofan, lalu berteriak, "Hei, nak, apa kamu baik-baik saja? Aku akan menyelamatkanmu, siapa kamu?" Tetapi ada 20 atau 30 penguasa Guiyuan dari Sekte Haiming di luar. Bagaimana kamu bisa membiarkanmu masuk dengan mudah? Murid-murid tidak dapat membantu menyusut, dan Wu Qingqiu tidak dapat membantu tetapi membuat suara keras. Sambil menyeringai, lelaki itu menatapnya dengan jijik, berkata, 20 atau 30 lelaki tua Guiyuan menghitung sesuatu, apa yang ingin dilakukan perempuan tua itu? Mereka dapat menahannya sebentar, bahkan jika mereka mampu, Hanya saja wanita tua itu tidak memikirkannya. Bagaimana Anda merancang ruang bawah tanah Sekte Haiming ini? Tingkat terakhir sebenarnya dijaga oleh 2 boneka kecil yang melebur ke dalam dunia jiwa. Haha, begitu kata-kata itu jatuh, pria itu bangkit, dan langsung mendatangi keduanya. Kebunuhan yang kuat segera membungkus keduanya, dan langsung mati. Mau tak mau aku merasa tegang, Wu Qingqiu hanya bisa menggelengkan matanya, panik. Kekuatan orang ini sangat tinggi, tidak ada upaya untuk membunuh mereka. Tidak heran orang-orang kuat di luar Guiyuan itu tidak mendengar gerakan, mereka semua terbunuh satu persatu. Orang ini benar-benar mengerikan. Pada saat ini, lebih mudah bagi orang ini untuk berurusan dengan mereka daripada mencubit semut. Tidak ada setengah masa hidup, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk berseru dengan keras. Memikirkan hal ini, Wu Qingqiu merasakan wajahnya tenggelam, wajahnya benar-benar putih, dan dia menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar keluar hari ini dan tidak melihat almanak. Mengapa dia mengejar hal semacam ini? Hentikan, Yuyu. Namun, pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar. Mencicit. Jari pedang pembunuh segera berhenti, dan pria itu memandang mereka berdua dengan dingin, dan kemudian menatap Zuofan. Apa yang salah? Apakah Anda membuat mereka berguna? Itu benar. Orang ini adalah Bai Li Yuyu. Awalnya, dia tidak bisa mencuri pedang di Feng Tiange. Dan hanya ingin kembali untuk berdiskusi dengan Zuofan dan mereka tiba-tiba menemukan bahwa karavan mereka dan semua orang ditahan dan diawasi oleh Haiming Zong. Jadi, otak tidak mudah digunakan. Tetapi kekuatannya melebihi Bai Li Yuyu biasa, dia tiba-tiba memutuskan untuk menghancurkan ruang bawah tanah ini. Menyelamatkan otaknya Zuofan untuk melihat rencananya. Kalau tidak, terperangkap dalam sangkar burung ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertindak. Mereka adalah teman saya. Mereka datang untuk mengunjungi saya, bukan penjaga di sini, memberikan wajah, jangan menyakiti mereka. Zuofan bergumam dan melambaikan tangannya dengan lembut. Mendengar pernyataan ini, Bai Li Yuyu tahu itu. Saya tidak tahu apakah saya terbiasa atau tidak. Saya benar-benar mendengarkan kata-kata Zuofan, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dan menepuk mereka berdua. Betapa tersinggung tadi, jangan pikirkan. Tidak keberatan, jangan berani keberatan, ya. Wajah Wu Qingqiu agak kaku, dan wajah Wu Qingqiu kaku, dan dia menatap Zuofan dengan ragu. Apa yang telah dilakukan anak ini dalam beberapa tahun terakhir,
di mana saya dapat menemukan pemain yang kuat? Mungkinkah itu dari Gunung Tianmo? Iya, Gunung Setan. Hanya menggurui dan mengenangnya, tidak ada kesempatan untuk bertanya selama bertahun-tahun. Celestial Mountain, benda apa itu? Apakah itu ada? Namun, ketika saya berbalik dan melihat keganasan dari 100 mil yuyu itu, Wu Qingqiu sedikit memalingkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pertanyaan ini harus ditanyakan kemudian. Gadis kecil Sangguan Qingyan takut dengan ancaman Yuyu hanya 100 mil jauhnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saya tidak peduli dengan dua kelinci putih yang ketakutan ini. Baili Yuyu baru saja datang ke Zuofan dengan tampang sombong dan diejek. Yo, manajemen uang, apa yang terjadi? Wanita tua itu tidak melihat Anda untuk waktu yang lama. Mengapa Anda menjadi tahanan, dan Anda harus membiarkan wanita tua itu bekerja keras untuk menyelamatkan Anda? Manajemen uang, strategi Anda, apakah itu salah perhitungan? Hehehehe. Penjahat menang, meliriknya dengan ringan. Zuofan ragu-ragu dan menoleh ke orang lain dan berkata sambil tertawa, semua orang mengingat wajah ini. Saya mengajar uang di tempat dan mengajar Anda untuk mengenali orang. Saya akan menginjak orang seperti ini di masa depan. Hanya melangkah, datar, jangan sopan. Karena begitu dia memiliki ambisi untuk menunjukkan wajah seperti itu, Anda akan menyesal mengapa dia tidak menginjak kakinya terlalu banyak. Puff. Semua orang mendengar itu, bahkan tanpa menutup mulut dan tertawa ringan. Baili Yuyu tertegun, dan wajahnya dengan cepat tenggelam. Chapter 1032, You Can Go Now. Dia menggigit giginya dengan keras, dan Bayi Yuyu bahkan tidak merasakan kebencian. Bocah bau sialan, kamu tidak bisa mengendalikan mulut bau kamu setelah menjadi tahanan. Wanita tua itu datang untuk menyelamatkan kamu, bahkan jika kamu tidak berterima kasih pada Dade. Datang untuk mengejek saya? Waspadalah terhadap api wanita tua itu, jangan menyelamatkan Anda. Apa yang Anda lakukan? Jika kamu tidak menabung, kamu tidak akan menabung. Siapa yang meminta kamu untuk menabung, ya? Zuofan tidak bisa menahan tawa, mencengkeram telapak tangan Chu Qingcheng dengan erat, dan menatapnya dengan lembut. Sebenarnya tinggal di sini selama beberapa hari lagi, aku memintanya. Jika gadis Yuyu baik-baik saja, saya bisa pergi. Saya sekarang terjebak oleh pesona, jadi saya tidak bisa mengirimnya pergi. Selamat tinggal, hei kamu. Wajahnya tidak bisa menahan asap, Bai Yuyu segera makan sup tertutup, sesaat depresi. Dia di sini untuk menyelamatkan orang-orang. Mengapa kamu tidak berpikir bahwa kelompok Zuofan tidak dipenjara di sini, tetapi seperti tinggal di penginapan? Tampaknya ini adalah rumahmu, datang dan pergi dengan bebas. Wanita tua itu berubah menjadi orang luar yang masuk ke sini. Api yang tidak dikenal naik di hatiku, dan Bayi Yuyu segera ingin bersumpah. Tetapi ketika dia melihat jari-jari Zuofan menggenggam di tangan Chu Qingcheng, dia tidak bisa membantu tetapi mandek. Dan api di hatinya menghilang tiba-tiba. Hampir kelelahan, tetapi digantikan oleh keraguan yang tak ada habisnya. Zuofan, siapa dia? Istriku, istrimu. Tubuhnya sedikit bergetar. Entah bagaimana Baili Yuyu, hatinya bergetar, tetapi perasaannya agak masam, tetapi dia juga raja-raja pedang. Bagaimana bisa pejuang pada pria wanita mengambil hati fleksibilitas itu mudah ditunjukkan? Jadi dia menarik napas ringan, tetapi wajahnya tak henti-hentinya, dan bergumam, sebelumnya. Mengapa kamu tidak mendengar kamu menyebutkannya dan tidak pernah melihatnya? Memutar matanya tanpa daya, Zuofan berkata dengan cemberut, siapa kamu dari saya? Apakah saya menyebutkan sesuatu kepada Anda? Nah, kali ini, saya bisa bersatu kembali dengan istri saya, itu juga nasib saya akan menghargai itu. Dalam beberapa hari terakhir, ada baiknya ditemani oleh istri yang baik. Yah, Zuofan, kamu memiliki hubungan yang baik dengan saudara Qingcheng akhir-akhir ini, kamu berutang banyak padanya pada tahun-tahun ini? Model kasih sayang Zuofan memandang Chu Qingcheng. Ketika Wu Qingqiu mendengarnya, dia sedikit mengangguk dan tertawa kecil, tetapi dia tiba-tiba lupa bahwa ada setan wanita di sebelahnya. Itu adalah master yang langsung membunuh lusinan yang kembali, dan belum bersuara. Melihat semua ini, Baili Yuyu tidak bisa menahan kebingungan untuk sementara waktu, dan kemudian menatap Zuofan dengan cemas, berkata dengan cemas. Kalau begitu aku akan menyelamatkanmu dari sini dulu, maka kita akan melarikan diri ke sini bersama-sama dan berkata. Tidak perlu, istriku telah trauma dan tidak boleh terlalu agresif. Aku pikir itu baik untuk tinggal di sini. Itu tidak mudah, membuatnya terpana, tidak bisakah kamu membawanya saja? Apa yang kamu bicarakan? Matanya tidak terasa dingin. Zuofan menatapnya dengan tajam, Baili Yuyu, dengarkan baik-baik, dia adalah istriku, kamu berani menggerakkan sedikit rambutnya.
Aku menyambutmu. Murid mata tidak bisa membantu tetapi menggigil dengan ganas. Bai Li Yuyu belum pernah melihat mata begitu dingin Zuo Fan. Dia tidak merasa sedikit linglung dan memahami status wanita ini di hati Zuo Fan. Belum lagi, kepalanya hanya tertunduk tertekan. Pengawal di sebelahnya melihatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan marah, Yuyu gadis hanya demi Tuan, mengedepankan rencana yang tepat, Tuan tidak setuju. Biarkan berjalan secara alami, tidak bisa menyakiti kebaikan, hahaha. Ini bukan masalah harmoni, ini masalah prinsip. Aku tidak mengizinkan siapapun memindahkannya." Tangan Zhu Fancheng dipegang erat, dan Zuo Fan mengeluarkan suara keras. Bai Li Yuyu melihatnya, diam-diam tetapi wajahnya selalu muram, mengepalkan gigi peraknya. Sangguan Qingyan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan ada jejak kesedihan di wajahnya. Zuo Fan ini memperlakukan Chu Qingcheng sama sekali berbeda dari wanita lain. Saudari Sui Ruohua berkata ya, Zuo Fan dan Chu Qingcheng adalah masing-masing yang dilarang, tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Hanya setelah Wu Qingqiu mendengarkan percakapan barusan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, tetapi dia gemetaran dan menanyakan keraguan dalam hatinya, Zuo Fan, apa yang kamu sebut gadis ini sekarang? Bai Li Yuyu. Bagaimana persisnya sama dengan nama Zhongzhu Lengyu Sword King, itu terlalu kebetulan, hehehe. Kebetulan sekali, ini dia. Mengangkat dagunya sedikit, Zuo Fan menolak. Tetapi ketika Wu Qingqiu dan Sangguan Qingyan mendengar kalimat ini, mereka tiba-tiba menjadi kaku dan benar-benar membeku. Zhongzhu Lengyu Sword King sebenarnya bercampur dengan Haiming Zhong, dan juga bercampur dengan Zuo Fan, yang juga dibenarkan. Apa yang ingin mereka lakukan? Saya tidak peduli dengan identitas saya yang bocor. Bai Li Yuyu hanya tampak tercengang dan berkata kepada Zuo Fan, Anda tidak ingin pergi dari sini, lalu apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan ke Beihai? Bagaimana Anda pergi ke sana tanpa meninggalkan di sini? Ketika tiba waktunya untuk pergi, aku akan pergi tanpa mengkhawatirkanmu. Sekarang aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan istriku, kamu bisa pergi. Aku pergi. Lalu aku pergi, siapa yang akan menyelamatkanmu? Raungan tidak bisa membantu tetapi Bai Li Yuyu berteriak, apakah kamu pikir ada orang yang bisa masuk ke ruang bawah tanah sekte Haiming ini? Wanita tua itu pergi, kamu juga jika Anda mati, tetap di sini seumur hidup, sampai Anda mati. Itu tidak perlu kamu khawatir, aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya, aku ingin tetap, dan tidak ada yang bisa pergi. Menatapnya dengan ganas. Zuo Fan juga bertekad untuk mengatakan, Leng Yu Sword King, kita semua ditahan sekarang, Anda tidak perlu tinggal di sini lagi. Anda dapat kembali dan melaporkan ke Jian Zun yang tidak terkalahkan. Saya Zuo Fan baru saja mendapatkan keterampilan ini dan ditangkap oleh Sekte Haiming. Tian Mosan, murid bukanlah masalah besar, bahkan Heavenly Demon Mountain adalah keberadaan orang bodoh. Anda dapat memberitahunya dengan cara ini, misi Anda selesai. Mengepalkan tinjunya dengan erat, Bai Li Yuyu menggigit bibir merahnya dengan keras, tetapi wajahnya tidak mau, dan matanya menatap Zuo Fan dengan getir. Kamu benar-benar tidak butuh aku untuk tinggal dan membantumu? Tidak, ayo pergi. Menggelengkan kepalanya perlahan, Zuo Fan menghela nafas panjang, istri saya ada di samping saya. Tidak ada wanita lain yang diminta untuk muncul, menyebabkan kesalahpahaman. Dan Anda sebagai pribadi saya, malam ini adalah tugas terakhir Anda, menurut yang sebelumnya rencananya telah selesai, dan Anda dapat berpisah. Jika Anda adalah seorang pria dari Bai Li Yutian, jika Anda melihat saya sekarang, Anda dapat kembali dan melaporkannya. Singkatnya, Anda tidak perlu tinggal. Tubuh tidak bisa membantu tetapi gempa, Bai Li Yuyu dan Sangguan Qingyan merasa sakit pada saat yang sama. Hanya karena kalimat Zuo Fan, dengan seorang istri, tidak ada wanita lain yang perlu muncul. Tetapi mereka membuat Kiki merasa dingin. Namun, meski begitu, Bai Li Yuyu masih tidak pergi, merenung sedikit, dan berkata dengan dingin, kamu pikir wanita tua itu bersedia tinggal di sisimu? Pada kenyataannya, wanita tua itu sudah lama muak. Tapi sekarang Haiming Zhong terpesona sangat kuat sehingga wanita tua itu tidak tahu bagaimana untuk bergegas keluar. Kenapa Feng Tianjian tidak mencurinya? Mencuri? Bagaimana mencuri? Kamu mengatakannya dengan mudah? Mau tak mau memutar matanya, Bai Li Yuyu mengerang keras, di paviliun Feng Tian. Pedang Chong Tian ditempatkan di pesona, dan itu tidak bisa dipatahkan dengan sendirinya. Ada juga penjaga terkuat Beizu, Sue Feng empat tua di mana saya bisa mendapatkannya? Empat barang lama mereka bergabung bersama, tetapi itu sebanding dengan keberadaan Ouyang Lingtian. Dengan dinding tembaga dan dinding besi seperti itu, bagaimana Anda membiarkan saya mulai? Bisakah Anda mencurinya alih-alih Anda? Tidak,
Itu tidak cukup, tapi kamu bisa. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi membuat suara di matanya. Sejenak, Baili Yuyu tampak bingung. Apakah Anda hanya tuli? Saya tidak bisa mengalahkan keempat orang tua itu untuk bergabung, dan tidak bisa menembus perbatasan. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Aku bilang aku tidak bisa. Itu karena aku tidak memiliki kekuatan itu. Aku bersaing dengan guru kelas Raja Pedang, tapi kamu punya. Jadi aku bisa membawamu ke sana. Memandangnya dengan ringan, Zuo Fan Youyu berkata, apa yang kamu dengar tentang apakah ini kekerasan? Memalingkan pandangannya, Bai Yuyu segera jelas, maksudmu menemukan cara untuk menyingkirkan mereka? Tapi mereka berempat orang tua, semua sungai tua dan danau yang telah hidup selama ribuan tahun, bagaimana mungkin begitu mudah untuk menang? Dan itu saya tidak bisa membuka perbatasan. Untuk orang-orang tua ini, tentu saja, penanggulangan tidak berfungsi, jadi kamu harus menggunakan penghitung serial. Di matanya, Zuo Fan berkata dengan ringan. Orang tua itu telah mengalami paling banyak dalam hidupnya dan memiliki pegangan paling banyak, jadi ia memiliki pegangan paling banyak. Yang terbaik adalah menemukan mereka. Bukankah ketiga Cheng Hu mendengarnya? Mata itu penuh kebingungan, dan Leng Yu Jianwang tampak bingung. Dengan sedikit mengaitkan tangannya, biarkan Leng Yu Sword King membungkuk. Zuo Fan baru saja melewati lapisan penjara dan terikat untuk berbicara dengan kata-kata rahasia Baili Yuyu. Setelah mendengarkan semua rencana di akhir, Baili Yuyu menatapnya dalam-dalam dan ragu ini. Benar-benar berhasil, tenang, perawatan kacau, orang tua paling baik dibodohi, bahkan jika itu adalah sungai dan danau tua. Lampu kilat menyala di matanya, Zuo Fan ragu-ragu. Mengangguk dengan jelas, Baili Yuyu berbalik dan berjalan keluar, aku akan mencobanya. Jika masih tidak berhasil, aku akan kembali padamu untuk menyelesaikan tagihan, Jangan gagal dengan sengaja, kembali untuk menemukanku, trik ini hanya bisa digunakan sekali. Jangan sia-siakan kerja keras dan sel-sel otakku. Tenang, kalau itu sukses, hantu itu mau kembali untuk menemukanmu lagi, Bai Yuyu di luar pintu berteriak keras-keras. Mendengarkan suaranya, tetapi suaranya sudah jauh. Melihat iblis akhirnya pergi, Wu Qingqiu berkata dengan wajah terkejut, Zuo Fan, apakah kamu sekarang menyerah pada kerajaan bintang pedang Zhongzhou? Ya. Bukankah kamu mengatakan itu tidak akan membahayakan Beizu? Sangguan Qingqian juga buru-buru berkata. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata, ya, saya tidak akan merugikan Beizu, saya juga tidak menoleh ke Zhongzhou. Saya hanya melakukan hal-hal untuk diri saya sendiri. Anda bisa mengeluh sekarang, tetapi Anda tidak akan mengubah rencana saya. Anda punya saja saya mendengar bahwa saya akan pergi ke Beihai, dan Haiming Zong tidak akan pernah melepaskan pesona untuk saya. Oleh karena itu, saya hanya bisa menggunakan tangan Baili Yuyu untuk melemahkan kekuatan pesona, jadi saya bisa pergi, tetapi saya bisa menyelamatkannya. Pedang naga, mengapa tidak melakukannya? Hahaha. Mulut Zuo Fan selalu ditutupi dengan senyum yang tidak terduga, tetapi keduanya semakin bingung ketika mereka melihat ini. Tapi di luar penjara bawah tanah, sebelum mayat, Baili Yuyu penuh dengan kebencian. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia tiba-tiba mengambil token, yang akan dibuangnya dengan ganas. Tetapi dia hanya melambaikan tangannya, tapi itu lagi. Tiba-tiba berhenti. Dia mengambilnya dan melihat dengan seksama, tapi itu adalah tanda uang yang Zuo Fan buat untuknya. Qian Fan dan Qian Yu dan istrinya secara pribadi mengantar persediaan ke sekte ini. Pada saat itu, kata-kata manajemen Haiming Sekte masih bergema di telinganya. Bi Yuyu memegang token dengan erat dan menatap dekat, tetapi dia tiba-tiba menghitung hidungnya, menggosoknya keras. Dan ada air mata di matanya. Bergerak, kemudian dia meletakkan token, menginjak kakinya, dan segera terbang ke arah pavilion Tongtian di kejauhan. Chapter 1033, Pirate Sword. Di malam yang sunyi, bintang-bintang tertutupi langit, dalam dan sunyi, tidak ada suara, dan simen seperti biasanya. Di pavilion Fengtian, 4 lelaki tua berambut putih juga duduk dengan acuh tak acuh duduk di depan pilar tembaga, mata sedikit tertutup, wajah mereka tenang, dan sumur kuno tenang. Di pilar tembaga, Feng Tianjian menyinari cahaya biru tua, tetapi dari waktu ke waktu memancarkan cahaya misterius, memantulkan lapisan pengepungan yang tak terlihat di sekitarnya. Dan dari waktu ke waktu ada gelombang riak. Boom! Namun, pada saat ini, ledakan keras meledak di udara. Jauh di pulau langit, 10 mil jauhnya, api meledak ke langit dan setengah dari kubah langit menjadi merah. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget, dan keempat lelaki tua itu terbangun oleh suara yang luar biasa pada saat yang sama. Mereka melihat ke tempat yang jauh di kejauhan. Mendengarkan suara di telinga mereka, dan secara bertahap mulai jatuh satu demi satu.
Saya pergi ke sana untuk memeriksa situasinya, tetapi alis saya berkerut tanpa sadar. Ada apa? Gerakan begitu banyak, bagaimana mungkin ada kejutan besar di Zongnei? Seharusnya tidak terjadi sesuatu. Dengan lembut membelai jenggot panjang. Mata seorang lelaki tua curiga dan memandang ke arah manusiawi lainnya. Sedikit merenung sedikit, pria tua lain perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, terus menutup matanya, bergumam, seolah-olah tidak ada yang terjadi, tidak masalah. Tidak peduli seberapa besar masalah ini, Tuan dan Ling Tian menjaga, 4 tanggung jawab kami hanya untuk tetap di sini. Kerjakan saja bagian Anda, jangan khawatir tentang hal-hal lain. Dia saling melirik, dan beberapa yang lain berpikir sedikit, lalu memandangi lampu merah di kejauhan, dan semua mengangguk sedikit, benar-benar menarik napas dalam lagi, menenangkan diri. Dan bermeditasi lagi. Seolah ledakan itu baru saja terjadi, itu tidak meledak di perbatasan sekte Haiming mereka. Laporkan. Namun, keempat lelaki tua itu duduk lagi, dan kurang dari 1/4 jam kemudian, minuman panik tiba-tiba masuk dari luar kabinet. Segera setelah itu, seorang pria mengenakan kostum murid Haiming Zong terbang masuk dan bergegas masuk. Setelah melihat mereka berempat, ketika dia membungkukkan tubuhnya, dia menangis dan berkata, 4 konsekrasi, hal-hal besar itu buruk. Pedang penguasa yang dikalahkan dan 5 raja pedang besar telah masuk. Sekte Master terbunuh, dan Paman Ouyang Ling Tian hampir tidak dapat menahannya. Tolong terangkan keempatnya untuk membantu. Apa? Mau tak mau panik, keempat orang yang tampak tenang sebelumnya, sekilas pada berita sensasional, semuanya tiba-tiba dengan cepat membuka mata mereka, dan memandang orang itu dengan ragu, ini serius. Bagaimana ini mungkin? Yah, Zongji saya belum dihancurkan. Bahkan jika mereka Jianzun tak terbendung, bahkan jika mereka lebih kuat, tidak ada alasan untuk muncul di Zong karena kehabisan udara. Dan mereka juga melancarkan serangan mendadak, memukul kami dengan terkejut, bagaimana kami melakukannya? Diam. Pria itu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari 4 biara dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya panik, tubuhnya bergetar sepanjang waktu, wajahnya ngeri, seakan takut-takut. Sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Hei, murid tetua yang mana, kamu, kenapa kamu tidak membalas jika kamu bertanya? Dengan sedikit juling di matanya, seorang penyembah menatapnya dengan dingin, dan berteriak. Apakah Anda melihat Jianzun yang tak terkalahkan dengan mata kepala mereka sendiri, dan penjaga istana itu terbunuh? Dengan ekspresi ketakutan di kepalanya, pria itu masih berkata dengan ngeri. Ya, matanya penuh dengan warna-warna yang mencurigakan, dan keempat lelaki tua itu saling memandang, dan semuanya bergumam di bawah hati mereka. Kenapa bocah aneh ini begitu aneh? Bahkan jika itu menakutkan lagi, apa yang saya katakan ketika saya baru saja melaporkan itu sangat konyol. 4 orang dewasa yang berbakti, Feng Tianjian, bawa Feng Tianjian. Namun, mereka tidak menunggu mereka untuk terus bertanya, tetapi seruan nyaring datang dari luar kabinet tiba-tiba. Kemudian ada sosok seperti murid lain, seorang pelayan angin dan debu, terbang dari luar dalam keadaan malu. Begitu mereka datang kepada mereka memukul kaki mereka dan berteriak, Paman Ling Tian terluka parah. Dan semua sekutu Suang Long Yuan dan keluarga Sangguan di Dongzu juga terluka dan tidak tahan lagi. Paman meminta 4 diabadikan, cepat bawa Excalibur untuk membantu perang. Setelah itu, pria itu menggigil dan memuntahkan darah merah dan pingsan. Pada pandangan pertama, dia terluka parah dan mencoba datang untuk meminta bantuan. Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, dan keempat tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih terkejut. Tidak, bukankah perang di luar begitu kuat? Sepertinya itu akan dihancurkan pada awalnya, dan itu akan dihancurkan oleh orang lain. Apakah kekuatan lawan begitu kuat? Curiga dalam hatinya, wajah-wajah keempat juga menunjukkan wajah terkejut, tetapi ketika mereka memikirkan Jianzun yang tak terkalahkan duduk di kota, keempat segera lega. Memang sulit bagi monster tua itu untuk maju ke depan tanpa pedangnya untuk membantunya. Memikirkan hal ini, ketiga lelaki tua itu tidak bisa menahan untuk tidak memandangi lelaki yang lebih tua, saudaraku, ini. Alisnya membeku kencang menjadi jerawat. Dan hati lelaki tua yang semula tenang itu tidak terasa kacau. Awalnya, menurut pendapatnya, selama periode stabilitas, lebih baik untuk mencari tahu seluk-beluk dan kemudian bertindak. Tetapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk menanyakan alasannya, dan dia telah mencapai momen hidup dan mati seperti itu, tetapi itu tiba-tiba membuatnya tidak dapat mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, bagaimana kabarnya? 4 orang dewasa yang berbakti, tolong. Namun, ketika dia ragu-ragu pada saat ini, tangisan yang lebih mengerikan tiba-tiba datang dari luar. Tanpa sadar, mereka berempat memberikan firasat buruk pada saat yang sama.
Benar saja, itu adalah murid perempuan yang terbang saat ini, dengan 7 atau 8 luka di sekujur tubuhnya, penuh dengan kotoran, dan wajahnya berlumuran darah. Dan dia jatuh di kaki keempat orang begitu dia masuk. Tuan, Paman Ouyang, keempat hati tua itu menggigil hebat, dan keempatnya dengan tergesa-gesa membuat suara keras, wajah mereka cemas, ada apa dengannya, Ling Tian? Paman Si, dia dicincang sampai mati oleh Jian Zun yang tak terkalahkan, oh. Wanita itu memandang empat dalam, berkedut untuk waktu yang lama, dan akhirnya meratap dengan tangisan meratap. Dan kemudian matanya hitam, seperti pria di depan, dan dia pingsan. Namun, keempat lelaki tua ini tidak bisa peduli padanya, dan saling memandang, semua dengan ekspresi gemetar. Ouyang Lingtian, pembudidaya terkuat dari Haiming Sekte dan bahkan Beizu, adalah satu-satunya orang yang dapat menggunakan pedang ilahi Feng Tian untuk menjadi tak terkalahkan. Tetapi ia dibunuh oleh Jian Zun yang tidak terkalahkan. Dengan cara ini, Sekte Haiming mereka tidak memiliki penggantinya. Setelah kerja keras seumur hidup, harapan ribuan tahun telah benar-benar runtuh. Tiba-tiba, mereka berempat tertegun, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Suara di luar semakin keras dan semakin keras. Setelah tinggal sebentar, seorang lelaki tua akhirnya pulih dan melihat jalan lama mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saudaraku, Zongmen dalam kesulitan besar. Mari kita pergi membantu perang, atau menunggu beberapa murid Zongmen yang hebat sudah mati, maka kita benar-benar terlambat, Zongmen akan dihancurkan? Ya, hanya saja pedang itu sesuai dengan aturan. Sedikit mengangguk, persembahan besar tidak lagi dianggap terlalu banyak, tetapi sebaliknya melihat ke tempat di mana pedang surgawi berada. Dan dengan ragu berkata, tidak ada alasan khusus untuk pedang ini. Pedang ini tidak bisa keluar dari kabinet. Hari ini kita mengeluarkan pedang dengan santai. Pergi, sepertinya. Dengan cemas menginjak kakinya, ketiga lelaki tua lainnya memandang semua ini, tetapi mereka semua meraung bersama, kakak lelaki saya, jam berapa sekarang, dan Anda masih mengendalikan aturan ini? Tanpa pedang surgawi ini, bagaimana kita bisa memblokirnya? Pedang tak terkalahkan berdaulat dengan pedang langit? Tidakkah dikatakan bahwa tidak ada cukup banyak orang untuk membunuhnya? Apakah kita membuatnya menghitung? Dalam keadaan darurat seperti ini, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang kakak lelaki Anda. Apakah Anda masih takut dengan pedang surga ini? Apakah kita kehilangan tangan? Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Penyembah besar itu melihat ke dalam pada ketiga orang itu dan berpikir sedikit. Akhirnya, pupil mata memadat dan mengangguk dengan keras. Itu benar, segalanya mendesak sekarang, dan penting untuk menghentikan monster tua itu. Meskipun sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini, itu bukan masalah besar. Dengan mereka berempat menonton bersama, bahkan jika Feng Tianjian mengeluarkannya, itu bukan masalah besar. Memikirkan hal ini, persembahan besar selalu merupakan tatapan tertentu, dan berteriak keras, oke, segel, ambil pedang. Begitu kata-kata itu jatuh, tiga lainnya mengangguk serempak. Dan mereka tiba-tiba mulai menggerakkan Yinju. Tiba-tiba, keempat cetakan tangan itu terbang bersama, tetapi suara kontinuitas ruang dao-dao berlanjut. Dan riak tak terlihat memancar dari persimpangan, menciptakan lapisan riak. Segera setelah itu, tetapi dengan dengungan lembut, pesona itu sudah terbanting dan menghilang seketika. Napas dingin Feng Tianjian memancarkan ledakan dingin, disertai dengan pedang panjang berbisik, pedang sedikit bergetar di pilar tembaga, terbang keluar dari pilar tembaga. Murid ganda terkondensasi, dan musuh besar berjabat tangan, datang. Seolah dia mengerti apa yang dia katakan, pedang panjang itu berubah menjadi aliran dingin dan tiba-tiba terbang ke tangannya. Siu 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 siu. Namun, pada saat ini, mutasi tiba-tiba muncul. Ada campuran pedang ki dari tenda listrik perak, tetapi mereka tidak tahu harus kemana. Mereka menembak keempat orang dalam sekejap mata. Nafas yang mengerikan baru saja datang di hadapan mereka, sehingga mereka tidak bisa menghentikan tubuh yang gemetar dan merasakan nafas kematian. Berani jangan lalai, keempatnya secara naluriah berbalik dan melompat ke samping, bersembunyi. Sentuh. Namun, mereka menghindar, tetapi Feng Tianjian, yang terbang ke tangan pentahbisan besar, tidak luput dari serangan roh pedang ini sama sekali. Tetapi ketika suara keras dan keras keluar, Paladin itu tiba-tiba diblokir oleh serangan mendadak ini, memukul 7 daging dan 8 elemen utama, berputar beberapa kali. Itu tidak lagi dapat membedakan arah persembahan besar, dan berhenti di tempat yang sama. Dan pada saat ini, bayangan indah terbang di mata yang menakjubkan dari 4 orang, dan meraih Tianjian dengan kuat di tangannya. Dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tempat yang berjarak 100 meter dari 4 orang. Menunjukkan mata dingin,
Tapi itu adalah murid perempuan yang baru saja terbang ke paviliun Feng Tian dan melaporkan kepada mereka. Hanya pada saat inilah murid perempuan itu mengeluarkan napas yang sangat kuat dan menakutkan. Bahkan ketika mereka berempat merasakannya, mereka tidak bisa berhenti gemetar. Apa? Siapa kamu? Jatuhkan Feng Tianjian. Suspensi melintas di matanya. Mereka berempat berteriak keras, menatap mata pria itu, tinjunya mengepal erat. Tetapi lelaki itu tidak memandang mereka, tetapi melihat Excalibur di tangannya dengan ekspresi kosong, tetapi matanya sangat aneh, tanpa sedikit pun kegembiraan. Chapter 1034, Must Kill Him. Geng orang-orang tua telah berjalan di sungai dan danau selama ribuan tahun, dan mereka tidak dapat tertipu dengan hanya membanting mereka. Apalagi, bahkan jika mereka dibawa pergi, pesona Tianjian yang tersegel tidak dapat dipatahkan. Jadi, pada akhirnya, Anda harus menggunakan ular untuk keluar dari lubang trik, biarkan mereka mengambil pedang mereka juga. Dan dalam keadaan apa mereka akan mengambil pedang tanpa ragu-ragu terlepas dari tanggung jawab mereka? Sangat sederhana, ketika sekte tersebut dalam kesulitan besar. Orang-orang tua ini adalah orang suci dari sekte ini adalah fondasi mereka, prestasi yang mereka miliki dalam hidup mereka dan kelemahan mereka. Anda dapat menggunakan ini untuk merayu mereka. Lebih baik untuk merayu mereka. Dan bagaimana merayu adalah rencana selanjutnya, 3 orang menjadi harimau. Saya tahu bahwa seperti rubah tua ini, sangat sulit untuk menipu dalam kehati-hatian seumur hidup. Tetapi ada begitu banyak orang yang membicarakannya, Anda harus percaya jika Anda tidak percaya, sifat manusia itu mencurigakan, semua orang sama, semua orang sama. Selain itu, kami tidak membutuhkan mereka sepenuhnya. Saya percaya bahwa selama mereka sedikit curiga, ditambah keseriusan masalah ini, mereka pasti akan mengambil pedang secara pribadi untuk alasan keamanan. Tentu saja, kebohongan adalah kebohongan, dan tentu saja ada banyak kekurangan, jadi Anda harus cepat dan cepat. Di bawah ini, hal-hal tua itu gelisah, dan mereka tidak bisa mengurus apapun. Ditambah tuan umumnya cukup sombong untuk diri mereka sendiri, jadi... Hehehe, setelah mengambil pedang, berhati-hati, Raja Pedang Hujan Dingin menatap dengan erat pada Feng Tianjian, yang baru saja mendapatkan tangannya, tidak bergerak. Telinganya sepertinya menggemakan segala yang telah dilakukan Zuo Fan bersamanya di ruang bawah tanah. Bai Li Yuyu sedikit menggerakkan bibirnya, tapi dia sedikit marah. Dan kemudian dengan kejam setelah menatap keempat lelaki tua yang juga menatapnya dengan tatapan marah, mereka memarahi, apa-apaan kalian, 4 lelaki tua, kenapa kau begitu bodoh? Begitu mudah untuk mencapai rencana anak itu, kau apakah otakmu dimakan oleh anjing? Tiba-tiba, keempat lelaki tua itu tampak tercengang setelah saling memandang. Apa maksud wanita ini? Dia merampas pedang ilahi kita, dan menyalahkan kita untuk rencana itu. Sepertinya dia tidak mau merampoknya. Apakah karena kita memaksanya untuk merampok? Di bawah dunia, apakah ada orang yang memaksa perampok untuk merebut diri mereka sendiri? Atau apakah gadis ini mempermalukan kita berempat? Neneknya benar-benar menipu orang, dia merampas IQ orang lain dan menghina IQ mereka. Gadis, siapa kamu, dan berani merampokku dari pedang Zhongfeng Tianzhen? Kembali dengan cepat, kami bisa menyelamatkanmu, kalau tidak, Sambil menggertakkan giginya dengan keras. Keempat lelaki tua itu cemas dan marah, berteriak keras. Tapi Bai Li Yuyu mendengarnya, tetapi mencibir dengan jijik, 4 hal lama, kamu berteriak ketidakberdayaan, atau menyerahkannya kepadamu murid-murid Hai Mingzung sendiri. Kamu ingin berdiri di depanku Bai Li Yuyu Sout, kamu belum memiliki kualifikasi ini. Apa, Raja Pedang Leng Yu, Bai Li Yuyu? Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, dan 4 tetua terkejut, mengapa kamu di sekte ini, bagaimana kamu bisa masuk? Dengan senyum sinis. Bai Li Yuyu ragu-ragu, apakah wanita tua itu ingin memasuki Anda tempat yang sangat kecil? Tentu saja, berapa banyak upaya yang dilakukan, tentu saja, saya menyombongkan diri dan bersenandung. Sekarang wanita tua itu pergi, saya percaya Anda tidak dapat membantu saya, jangan kirim. Dengan sedikit menyeringai, Bai Yuyu hendak bangun, tapi dia tidak menunggunya bergerak. Dengan suara berdengung, pedang surgawi bergetar keras, seolah terbang menjauh. Memahami bahwa ini adalah pemberontakan Excalibur. Bagi mereka yang belum memperbaiki Feng Tianjian Dao, tidak sesederhana itu ingin membawa Feng Tianjian pergi. Tapi siapa Bai Li Yuyu, dan kekuatan Raja 9 Pedang, juga seorang pembudidaya yang membelah langit dan pedang. Dan kelima pedang besar semuanya ada di pintu yang sama, dan mereka saling berbagi. Jadi dia hanya meremas matanya, dan pedang guntur yang kuat segera mengalir ke tubuh pedang, yang langsung menekan Excalibur. Ini juga karena fakta bahwa manusia memegang pedang. Excalibur tidak berbahaya bagi manusia.
Jika mereka bertemu dengan binatang suci, diperkirakan Excalibur ini akan tetap merobek binatang itu. Dan setelah Excalibur tidak lagi bergetar, Bai Li Yuyu segera mengambil trik dan memasukkan Excalibur ke dalam cincinnya. Bai Li Yuyu, tinggalkan pedang, kalau tidak kamu tidak akan mau pergi. Melihat adegan ini, Feng Tianjian telah benar-benar memasuki kantong yang lain. 4 tetua Sue Feng segera terkejut dan kecewa. Kemudian mereka berempat keluar bersama-sama. Dao Han dan Xian Jianmeng semua jalan di sekitar Bai Li Yuyu diblokir dan dikelilingi. Dia menyeringai dengan jijik, Bai Li Yuyu tidak peduli, tubuhnya terentang keras, tangannya berkibar, dan guntur meledak, dan para pendekar pedang dingin berhamburan ke segala arah. Boom! Tiba-tiba, guntur langit menyulut api tanah, dan dalam serangkaian ledakan dahsyat, seluruh pavilion Feng Tian membanting, benar-benar meledak menjadi kehampaan. Setelah suyu, semuanya menjadi tenang, asap menghilang, ketika keempat tetua Sue Feng memandang ke depan, di mana bayangan Raja Pedang Hujan Dingin. Teman-teman, saya tidak tahu harus kemana. Meskipun 4 orang tua dan 4 orang Sue Feng bergabung, itu setara dengan kekuatan Ouyang Lingtian, Bi Yuyu benar-benar tak tertandingi. Tetapi dengan cara yang sama, 4 tetua Sue Feng tidak bisa memperlakukan orang sejauh ratusan mil. Di bawah kekuatan yang sama, mereka tidak akan bisa mengambil pedang dari mereka berempat, tetapi mereka semua ingin menyimpan yang lain, tetapi mereka tidak bisa menyimpannya sama sekali. Itu setengah kati, tidak lebih, tidak ada yang jauh lebih baik daripada siapapun. Oleh karena itu, meskipun mereka berempat hanya berteriak, mereka mungkin sudah lama berpikir bahwa begitu pedang surgawi jatuh ke tangan Bai Li Yuyu, mereka tidak ingin meraihnya kembali. Baru saja ditembak, tetapi ini adalah uji tuntas terakhir. Melihat langit tengah malam yang kosong jauh di sana, tidak ada sosok, dan keempatnya saling memandang, tetapi mereka semua menggelengkan kepala dengan jengkel, penuh penyesalan. Di sisi lain, tempat api sebelumnya membumbung, sekarang dikelilingi oleh orang-orang, tetapi itu adalah Ouyang Lingtian. Ling Yuntian dan Sangyong Supreme dan negara-negara tingkat tinggi lainnya berkumpul. Para murid dan tua-tua Haiming Zong juga menunggu di samping, melihat semuanya di sini, dan tidak melepaskan petunjuk apapun, tetapi masih tidak bisa melihat apa-apa. Sekte Tuan Ling, di mana tempat ini? Murongli mengerutkan kening dalam, diam-diam melihat ke lokasi kebakaran dalam radius-radius, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pihak lain dapat menghancurkan tempat ini seperti ini sebentar lagi, itu pasti bukan pelayan. Aku takut sudah ada kekuatan tuan pertama di setiap negara bagian, tapi apa yang penting di sini, membuatnya bersemangat untuk melakukan kerusakan besar di sini? Sambil mengerutkan kening dalam, yang lain sedikit mengangguk, menatap Ling Yuntian. Sedikit merenung sedikit, Ling Yuntian menghela nafas dan berkata pelan, ini adalah ruang alkimia Sekte Haiming. Banyak bahan obat disimpan dan disempurnakan di sini. Apakah mereka ingin menghancurkan ramuan kita? Pasti begitu. Mata-mata Zongzu telah datang ke Zongmen dan mendatangkan malapetaka. Mengangguk dengan ganas, berjalan Yun setuju, dan menatap Ling Yuntian dengan kepalan hormat, Sekte Tuan Ling. Tolong tambahkan upaya investigasi hebat, sesegera mungkin untuk mengetahui pekerjaan terperinci ini. Tampaknya selain karavan keluarga Qian, dan rekannya belum ditangkap. Saya pikir Qian Fan harus diinterogasi. Saling memandang, semua orang berpikir sedikit dan sedikit mengangguk. Ling Yuntian membelai jenggot dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak tahu harus berpikir apa. Seolah melihat pikirannya, Ouyang Lingtian tidak bisa menahan tawa, Sekte Tuan, sepertinya Anda tidak setuju bahwa ini adalah mata-mata. Ya. Kamu baru saja mengatakan bahwa seorang master yang dapat menyebabkan kehancuran seperti itu dalam sekejap juga adalah orang yang kuat seperti kamu. Siapapun seperti Zongzu hanya dapat memiliki Raja 9 Pedang. Jenggotnya sedikit bergetar, dan mata Ling Yuntian berkilau dan samar-samar, dan 9 Raja Pedang ada di sini. Hanya untuk meledakkan kita ruang alkimia? Itu terlalu banyak, itu akan menyebar, tindakan kecil seperti itu, dia sendiri tidak terdengar bagus. Dengan sedikit berpikir pelan, semua orang juga sedikit mengangguk, ya, Tuan yang mencapai tingkat 9 Raja Pedang adalah semua orang yang harus dihadapi. Bagaimana mereka dapat melakukan hal yang jahat seperti itu? Mungkin. Itu bukan Raja 9 Pedang, tetapi penguasa pasukan lain. Pada saat ini, mata Murong Sui tertegun, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi, bergumam. Mendengar ini, semua orang membeku, menatapnya bersama, matanya penuh kebingungan. Master lain selain Nine Sword King of Zongzu, maka hanya yang terkuat di negara bagian. Tidak termasuk 2 pengkhianat di Shizu dan Dongzu, hanya Nanrong Murongli dan Beizu Ouyang Lingtian yang memiliki keterampilan seperti itu.
Benarkah Anda meragukan kakak lelaki Anda atau Ouyang Lingtian membakar halaman belakang rumahnya sendiri? Orang-orang bingung, dan hanya Mu Rongli yang melihat Bai Li Yuyu di samping Zuofan, tetapi dia tidak tahu apa arti suci Bai Li Yuyu, hanya untuk memahami apa yang dimaksud saudara perempuannya. Swear, maksudmu wanita itu? Sedikit mengangguk, Mu Rongsue tidak berbicara, tetapi Han Mang telanjang melintas di matanya. Bergemuruh. Namun, pada saat ini, guntur dan ledakan guntur datang dari tiangnya pavilion dan mengguncang langit. Ups, Feng Tianjian. Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut. Ouyang Lingtian tiba-tiba ketakutan, dan terbang ke Feng Tiange dengan curam. Melihat ini, semua orang sepertinya memikirkan sesuatu, dan terbang ke sana. Namun, ketika Mu Rongli hendak bangun, Mu Rongsue meraihnya dengan tiba-tiba dan bergumam, "Saudaraku, kamu pergi untuk melihatnya terlebih dahulu. Aku masih memiliki barang-barang." "Aku tidak akan lulus. Ada apa denganmu?" Sambil mengerutkan kening, wajah Mu Rongli curiga. "Ada apa sekarang? Bisakah itu lebih besar dari serangan mendadak Hai Mingzong?" "Ah, biarkan saja. Aku akan memeriksanya dan datang." "Oke, perhatikan keselamatan." Tuan Hai Ming sekte ini bersembunyi, dan itu tidak lagi tenang. Mu Rongli menatapnya dalam-dalam, dan Mu Rongli melihat matanya yang tegas. Tidak banyak bicara, hanya saja ketika ditanya. Dia berjalan pergi dan mengikuti kerumunan. Mu Rongsue mengertakkan gigi peraknya, dan tiba-tiba berjalan menuju ruang bawah tanah. Mulutnya masih bergumam, "Sialan, kafilah mereka adalah satu-satunya yang kehilangan wanita itu. Dia pasti telah melakukannya. Bocah ini masih di penjara." Gelisah, kasus besar, tanpa pertobatan. Tidak peduli bagaimana kali ini, ia harus dibunuh. Jika tidak, Hai Mingzong tidak akan tahu berapa banyak bencana yang akan terjadi, dan berapa banyak orang tak bersalah akan mati. Boom. Namun, pada saat ini, kata-katanya tidak jatuh, tetapi suara keras ketiga malam ini keluar lagi. Segera setelah itu, setelah melihat langit bergetar untuk sementara waktu, itu hancur seperti sepotong kaca, pecah terpisah. Dan bintang-bintang di atasnya juga memancarkan cahaya yang lebih cemerlang dan turun tanpa halangan. Semua orang yang bergegas ke Feng Tiange tidak bisa membantu tetapi mandek, semua berhenti, menonton semuanya, semua bodoh. Pesona terkuat dari 5 negara bagian, pesona Hai Mingzong tentang surga, sebenarnya rusak. Chapter 1035, I Won't Die. Saudara Wu, apa pendapat Anda tentang teknik saya? Di ruang bawah tanah yang gelap, Chu Qingcheng duduk di kursi, dan model Zuofan berdiri di belakangnya, memegang sisir kayu di tangannya. Dengan lembut menyisir dari atas ke bawah, matanya penuh dengan cahaya lembut di mana-mana. "Sejak hari pertama pernikahan saya dengan Qingcheng, saya dipaksa untuk bergegas ke Suanglong Yuan, dan saya tidak pernah menyisir roti sanggulnya. Ini adalah pertama kalinya. Mungkin canggung, tetapi saya tetap memenuhi keinginan saya. Jika demikian, apa yang salah? Kalian berdua akan menyebutkannya kepada saya bisa memperbaikinya." Dengan wajah nakal, Wu Qingqiu melihat semua ini dan tidak bisa berkata-kata. "Zuofan, kamu benar-benar sangat santai." Raja Pedang Hujan Dingin itu mendengarkan kata-katamu dan memenangkan pedang Tianjian. Jika dia gagal setelah menyelidiki, Anda berkolusi dengan orang-orang di Zhongzhou, hukumannya meyakinkan, dan Anda harus mati. Jika dia berhasil, klan Haiming tidak dapat membantu nenek bibi itu, tetapi jika Anda membenci Anda akan lebih mati. Saya tidak mengerti. Bagaimana Anda bisa tetap duduk di Taisan dengan kuat, seperti halnya seseorang yang tidak melakukannya? "Iya, sebenarnya Raja Pedang Hujan Dingin ingin menyelamatkanmu, kamu tidak bisa pergi bersamanya? Kenapa repot-repot tetap mati?" Tidak bisa menahan diri sedikit bergumam, Sangguan Qingyan juga menyesali. "Saya bahkan tidak mendengarkan apa yang mereka katakan." Zuofan hanya melihat-lihat rambut istrinya. Dari waktu ke waktu, dia melihat ke sana dan tertawa kecil. "Ini masih agak berantakan, tentu saja. Saya tidak terlalu suka hal-hal semacam ini. Bagus dalam hal itu, saya perlu lebih banyak latihan. Daya pikat, kerja keras untuk Anda." "Halo, Zuofan, aku baru saja berkata, apakah kamu mendengar?" Dengar itu, menggerakkan matanya tanpa daya, Zuofan tersenyum dengan acuh tak acuh. "Pertama-tama, saya katakan sudah lama. Saya tidak ada hubungannya dengan orang-orang di Zhongzhou, ambil saja yang saya butuhkan. Tapi mereka yang menjadi anggota Hai Mingzong tidak akan percaya." "Tidak masalah." Sambil tersenyum, Zuofan mencibir, "Ngomong-ngomong, mereka percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan hidupku. Singkatnya, aku tidak akan mati, hehehe." Tanpa sadar, Wu Qingqiu menatapnya dengan curiga. "Mengapa tidak penting? Mereka tidak akan membiarkan mata-mata Zhongzhou."
dan secara tidak langsung membunuh begitu banyak tuan mereka hidup-hidup. Para penguasa Guiyuan di luar pintu, meskipun tidak Anda membunuh, tetapi Bai Liyuyu membunuh Anda untuk menyelamatkan Anda tidak bisa menyingkirkannya. Mereka akan mengambil hidup Anda ketika mereka marah. Sayangnya, kasihan akan menyedihkan, dan Anda akan diharapkan untuk kembali, tetapi Anda diam. Membuat gerakan diam padanya, Zuo Fan tersenyum misterius dan bergumam, Saudara Wu, Anda benar-benar orang yang benar, dan pikiran Anda sangat ortodoks. Bagaimana dengan pembunuhan? Bagaimana dengan kerja keras? Ini itu tidak ada hubungannya dengan hidup atau mati saya. Apakah perlu untuk membunuh seseorang untuk membunuh? Siapa yang berani melakukan pembunuhan pada hari itu? Tapi itu hanya sesuatu untuk menggertak orang. Dunia selalu lemah dan kuat, selama Anda cukup kuat, hanya jika Anda membunuh seseorang, tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk membunuh Anda. Zuo Fan berjalan berkeliling dan menyisir rambut Chu Qingcheng yang hangat, tapi dia mengucapkan kata-kata terdingin di dunia. Mengangguk-angguk setuju, Wu Qingqiu menghela nafas, saya mengerti kebenaran yang Anda katakan. Kuncinya adalah Anda sekarang adalah pisau buatan manusia yang lemah. Anda adalah ikan. Apakah Anda tidak takut? Takut. Apa mengerikan yang kumiliki? Tanpa sadar, mata Zuo Fan memancarkan dua senyum yang rumit, mengungkapkan senyum jahat. Mereka memiliki pisau di tangan mereka. Bukankah aku punya pisau di tanganku? Kecuali mereka ingin mati bersamaku, seorang anak yang miskin dan terpana. Jika demikian, beraninya mereka membawa saya? Apakah Anda pikir saya berani menjadi agung dan telah dimeteraikan oleh mereka? Dan jika Anda memasuki ruang bawah tanah ini, tidak akan ada persiapan. Tanpa sadar, Wu Qingqiu menatapnya dalam-dalam, tapi dia tidak bisa memahaminya lebih dan lebih. Dengan senyum aneh di bibirnya, Zuo Fan menatap dalam-dalam ke Chu Qingcheng, tetapi wajahnya tiba-tiba jernih, dan dia dengan tegas berkata, sebelum aku tidak bisa mati karena suatu hari nanti aku menantikan reuni pasangan, sekarang aku tidak bisa mati lagi. Itu karena dia membutuhkanku. Aku tidak akan menyerahkan hidupku dengan mudah, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kalau begitu aku akan mengambil hidupmu, dasar iblis. Sentuh. Namun, pada saat ini, ketika suara keras terdengar, pintu ditendang. Pada saat yang sama, suara wanita King Yu terlalu curam untuk dilewatkan. Segera setelah itu, wajah marah Murong Sue muncul di depan semua orang. Dia berjalan menuruni tangga batu biru dan berjalan menuju Zuo Fan yang masih bermeditasi untuk Chu Qingcheng. Tapi Zuo Fan bahkan tidak melihatnya. Tidak terkejut, Sangguan Qingyan melihat bahwa saudaranya yang intim, Murong Sue datang, dan sangat marah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan cepat melangkah maju untuk menemuinya dan mendesak. Kakak Murong, ada apa denganmu? Mengapa kamu sangat marah? Kamu masih bertanya padaku apa yang salah? Bukankah kamu melihat mayat-mayat para tetua Hai Mingzung di luar? Menatapnya dengan getir. Murong Sue jarang menggerutu kepada saudari yang cantik itu. Sangguan Qingyan takut gemetar dan mundur. Tanpa memperhatikan saudari bodoh yang terpesona oleh Zuo Fan, Murong Sue hanya menatap Zuo Fan dengan ganas dan bertanya, Gu Yifan, saya bertanya. Apakah orang-orang di luar Anda membunuh? Lihatlah Nanzu Immortal Murong Sue Bing Sue pintar, tapi ketika aku melihatnya hari ini. Itu benar-benar gadis bodoh dengan IQ negatif. Sedikit memperbaiki dua kuil Siu Chu Qingcheng, Zuo Fan tidak merasa sedikitpun, aku Yuan Li disegel dan dikunci dalam pesona ini. Bagaimana mungkin untuk pergi keluar dan membunuh orang? Apakah kamu bodoh? Bernafas dengan kesal, Murong Sue tersenyum dingin. Kamu tidak mungkin, tetapi wanita di sampingmu, apakah orang di luar membunuhnya? Ya, Zuo Fan juga tidak tabu, langsung berbicara. Mengangguk dengan ganas, Murong Sue mengertakkan giginya dengan erat dan berkata, lalu dia membunuh orang-orang di luar. Apa yang dia lakukan? Apakah kamu menginstruksikan? Tentu saja aku masuk untuk menyelamatkanku. Aku bertanya apakah kamu menginstruksikan dia untuk membunuh dan memenjarakan? Jadi aku bilang kamu bodoh. Jika aku menginstruksikan aku, mengapa aku masih berdiri di sini, dan kamu tidak pergi dengan dia terlalu lama? Zuo Fan mengangkat alisnya dan melirik matanya yang kesal. Tidak Jue terkekeh dan berkata, tidak ada alasan mengapa saya membiarkan dia datang untuk menyelamatkan saya, dan kemudian berbalik dan membiarkannya pergi lagi. Untuk apa ini? Perjalanan sehari ke penjara bawah tanah? Puff, tidak bisa membantu menutupi mulutnya, Sangguan Qingyan segera tertawa terbahak-bahak. Ketika Murong Sue mendengarnya, dia meliriknya dengan tajam, dan segera menakutinya dengan gemetar, jadi dia tidak berani mencicit. Dalam beberapa saat, itu hanya gemetar dan menarik lengan adik perempuan yang marah ini. Memohon, Saudari Sue, apa yang dikatakannya benar. Ketika wanita itu datang untuk menyelamatkannya, kami semua hadir.
Dialah yang menolak untuk pergi dan mengaku bersalah. Sikapnya sangat tulus, dan saya sudah berubah pikiran. Bisakah Anda membiarkan Brother Murongli dan Sekmaster Ling memohon kepada mereka dan membiarkannya pergi? Sudah direnovasi? Aku pikir dia pekerja keras. Tidak bisa membantu tetapi membanting lengan bajunya dengan keras untuk menyingkirkan kepulan asap sangguan ringan. Murong Sue sekali lagi menatap Zuo Fan dengan keras, menggertakkan giginya dan berkata, saya bertanya lagi, dua suara keras di dalam zong. Apakah Anda menginstruksikan wanita itu untuk melakukan? Anda tidak ingin menyangkal bahwa kami hanya pergi menonton, sesuai dengan kekuatan kehancuran, hanya penguasa pedang yang dapat melakukannya. Sekarang, selain Raja Pedang Zongzu, hanya wanita di sebelah Anda. Tetapi sekarang dia tidak memiliki keberadaan, jelas sekarang. Itu 3 ledakan. Namun, menunggu suaranya jatuh, Zuo Fan tersenyum jahat dan menatapnya dengan tenang. Suara pertama sedikit lebih jauh dari Feng Tiange, suara kedua adalah Feng Tiange. Suara ketiga. Berbicara, Zuo Fan tidak mengatakan, hanya memandangnya dengan aneh. Dan dia juga menggertakkan giginya dengan keras, tinjunya mengepal, matanya melotot, pesona Zongmen. Tentu saja, ini hantu yang kamu lakukan. Ya, ini yang aku suruh dia lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku membunuhmu. Zuo Fan mengangguk dan mengakui bahwa Murong Sue menderu ketika mendengarnya, dan mengangkat telapak tangannya untuk memukul dahi Zuo Fan. Namun, Zuo Fan, yang telah sepenuhnya dicabut untuk kultivasi, menghadapi telapak tangan yang gemuruh ini tanpa khawatir, tetapi sebaliknya menunjukkan senyum menghina. Sentuh. Dengan suara keras, Zuo Fan berdiri di sana masih tersenyum, tidak bergerak. Tapi Murong Sue tidak bisa berhenti mundur 2 langkah, lengannya gemetaran karena kekuatan anti-shock. Binokular memandang Zuo Fan, bahkan lebih seperti api yang meludah, gigitan gigi perak hampir pecah. Puf puf puf. Setelah mengetuk 3 kali di udara ketiadaan, lantai terbanting, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, nih. Murong tidak bisa lagi mengatakan bahwa dia cerdas, dia harus bodoh. Saya sekarang seorang tahanan, di sekitar Tuan Guiyuan kantung ajaib di bawah kain, saya tidak bisa keluar, dan Anda tidak bisa masuk. Jika Nona Murong ingin membunuh saya khawatir saya harus meminta Lord Sek untuk menarik pesona, sehingga saya bisa mengambil kepala saya. Keluar, diperkirakan bahwa kamu mematahkan tanganmu dan kamu tidak dapat menyentuh rambut berikutnya. Hahaha. Maaf, walaupun kamu tidak memiliki kekuatan saat ini, kamu masih tidak bisa bergerak pada poin berikutnya. Bagus, Guifan, kamu iblis, kamu gila, kamu tunggu, saya melihat ketika kamu bisa gila, Setelah menarik napas dalam-dalam, Murong Sue menatap tajam ke mata Zuo Fan yang konyol. Tetapi wajahnya merah dan penuh luka, giginya mengepal, dan akhirnya dia menjabat tangannya dan berjalan keluar, aku akan menyalahkan semuanya sekarang Sekte Master, lihat bagaimana dia membuangmu. Membunuh dan membakar Sekte Haiming, dan menghancurkan iblis pesona Sekte. Mendengar ucapan ini, Zuo Fan masih menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, menatap Murong Sue, mengekspresikan sarkasme. Tapi Sangguan Qingyan tidak bisa membantu tetapi bergegas untuk mengejar dan memohon dengan wajahnya, Saudari Sue, jangan, dia benar-benar tidak melakukan apapun di penjara ini. Sangat bagus, dia kentut yang baik, bahkan jika dia tidak pindah ke sini, dia masih membawa bencana bagi semua orang, sama seperti kamar dagang Zongzu Haichuan, itu adalah iblis. Selama dia masih hidup, tidak ada hal yang baik. Sambil menggelengkan wajahnya dengan kesal, Murong Sue mengepalkan tinjunya dengan erat dan pergi dengan marah. Bahkan mengabaikan permintaan kakaknya, siapapun yang memarahi dengan keras, Yaner, kau hilang darinya karena dia. Ada masalah besar, begitu banyak orang meninggal, dan saya tidak melaporkannya. Saya masih memiliki masalah dengannya di sini. Saya tidak akan membantu Anda dengan masalah Anda kali ini, saya akan melaporkan semuanya, Tidak, Sister Sue. Ada gelombang-gelombang asap ringan yang meraung dari sangguan di luar, dan Wu Qingqiu mendengarnya, tetapi menghela nafas tanpa daya, dan kemudian memandang Zuo Fan. Sekarang keadaan sedang terjadi, Brother Zuo, bagaimana kabarmu? Tidak, tunggu dan lihat saja. Kenapa, kamu tidak takut kalau He Mingzong benar-benar memberimu klik? Dia tidak berani. Dan, sudut mulut sedikit miring, Zuo Fan tiba-tiba menunjukkan senyum misterius, dan kali ini, keselamatan saya lebih terjamin, karena saya sudah memiliki 2 pisau, dan segera akan ada yang ketiga, hahaha. Tanpa sadar, Wu Qingqiu tidak jelas. Jadi, saya hanya merasa bahwa senyum misterius Zuo Fan, seperti jaring besar, sudah menutupi semua orang di dalam, membuat orang merasa sangat tidak nyaman dan gelisah.